Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Fajrin, NPK 1826020001009, NIM 2025106313006070, bidang studi biologi, peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan mengajar mata pelajaran biologi kelas 10 fase E materi keanekaragaman hayati di MANW Ijo Balit, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai, Pak Guru minta kesediaannya untuk membacakan doa salah satu temannya, yaitu Muhammad Iwan. Sebelum kita mulai acara pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca sholawat berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala syairil anbiya'i wal mursalin wa ala bihim ajma'in wa an tu'ambirana wa talbanati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa tahtaha alaina wa tarzukana wa tahfazana wa taghfira lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Baik, terima kasih. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian dulu. Amrul, Aprilia, Baik Niawati, Ematun, Fitriani, Istimrorul, Juniardi, lalu Wiratio Sandi, Lia Astuti, Lukmanul Hakim, Hadir. Maria Ulfa, Mirnawati, Muhammad Imran, Muhammad Ihwan, Nuruddin, Raudatul Jannah. Raudatul Jannah udah masuk? Sakit ya? Titin Hamidatul sakit juga. Terakhir Wafid Susanti ada? Ya, baik. Kemarin pada saat pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang virus, yaitu virus bisa juga dikatakan sebagai makhluk hidup. Nah, jadi sekarang kita akan membahas keanekaragaman hayati mengenai tentang berbagai macam makhluk hidup. Nah, jadi pertanyaannya, misalnya Pak Guru tanya, apakah Iwan sama dengan Imron? Tentu saja berbeda. Jadi itulah dia termasuk keanekaragaman hayati. Jadi meskipun dia kembar, pasti tetap ada dia perbedaannya. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan, Pak Guru ingin
menampilkan video tentang keanekaragaman hayati. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, melakukan proses pembelajaran dengan model problem based learning atau PBL. Jadi peserta didik nanti mampu mengidentifikasi tingkatan dari keanekaragaman itu dengan tepat. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, melalui proses pembelajaran dengan model PBL ini mendeskripsikan keanekaragaman hayati Indonesia dan peranannya dengan tepat. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu melalui proses pembelajaran dengan model PBL ini menganalisis upaya pelestarian dengan keanekaragaman hayati dengan tepat. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Pak Guru ingin menayangkan video tentang keanekaragaman hayati untuk kalian simak sama-sama. Indonesia adalah salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Ribuan spesies tumbuhan dan hewan hidup di berbagai ekosistem yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Keanekaragaman ini bukan sekedar kekayaan alam, tapi juga penopang kehidupan manusia dan keseimbangan bumi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari lebih dalam tentang keanekaragaman hayati serta pentingnya menjaga warisan alam ini. Pada fase E, kalian diharapkan mampu memahami proses keanekaragaman hayati secara menyeluruh, mulai dari pengertian hingga dampaknya bagi kehidupan. Melalui video ini, kita akan belajar bersama tentang makna keanekaragaman hayati, mengenali tingkatan diperhatikan di depan mengetahui bagaimana untuk Indonesia, serta video tentang keanekaragaman hayati sebagai pembelajaran kalian. Tak kalah penting, kalian juga akan mengetahui berbagai upaya konservasi Kita lihat dulu yang sebentar. dapat dilakukan untuk menjaga keberagaman hayati sebagai warisan penting bagi masa depan. Keanekaragaman hayati atau biodiversity adalah variasi kehidupan yang ada di bumi, baik itu hewan, tumbuhan, mikroorganisme maupun ekosistem tempat mereka hidup. Keanekaragaman ini mencerminkan kekayaan alam suatu wilayah dan penting bagi keseimbangan ekosistem serta kehidupan manusia. Keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen merujuk pada variasi genetik yang terjadi di dalam satu spesies makhluk hidup.
Meskipun berasal dari jenis yang sama, setiap individu bisa memiliki sifat yang berbeda-beda. Contohnya, bisa kita lihat pada buah mangga. Ada mangga golek, mangga Indramayu, hingga mangga alpukat. Semuanya termasuk dalam satu jenis tanaman, tetapi memiliki rasa, bentuk, warna, dan ketahanan yang berbeda. Perbedaan inilah terjadi karena variasi genetik di dalam spesies tersebut. Inilah yang disebut keanekaragaman gen. Tingkatan yang kedua ada keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis adalah variasi makhluk hidup yang terdiri atas berbagai spesies berbeda, baik dalam satu famili maupun antar famili yang hidup dalam suatu ekosistem. Contohnya bisa kita lihat pada kelompok kucing besar. Ada harimau, macan tutul, citah, dan singa. Meskipun semuanya termasuk dalam famili Felidae, mereka merupakan spesies yang berbeda dengan ciri khas, habitat, dan perilaku yang tidak sama. Keanekaragaman seperti ini menunjukkan betapa luasnya variasi kehidupan di bumi. Tingkatan yang ketiga ada keanekaragaman ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Keanekaragaman ekosistem berarti adanya berbagai jenis ekosistem di suatu wilayah, seperti hutan, rawa, laut, dan padang rumput yang masing-masing memiliki kondisi lingkungan dan jenis makhluk hidup yang berbeda. Misalnya, hutan hujan tropis memiliki kelembapan tinggi dan ditumbuhi pepohonan yang lebat, menjadi tempat hidup berbagai spesies tumbuhan dan juga hewan. Lalu ada padang rumput, ekosistem terbuka yang didominasi oleh rerumputan dan dihuni oleh hewan-hewan seperti kijang, serigala, dan burung pemangsa. Sementara itu, di wilayah laut terdapat terumbu karang, ekosistem yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati dan menjadi rumah bagi ribuan jenis organisme laut. Setiap ekosistem memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan kehidupan di bumi. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau, terletak di wilayah tropis yang subur dan kaya akan keanekaragaman hayati. Sebagai salah satu negara mega biodiversity, Indonesia menjadi rumah bagi ribuan spesies unik. Banyak di antaranya bersifat endemik, hanya ditemukan di wilayah ini. Letaknya yang strategis dan bervariasi secara geografis menjadikan Indonesia sebagai pusat keanekaragaman hayati dunia. Di Indonesia, persebaran flora dan fauna tidak acak, melainkan dibatasi oleh dua garis imajiner yang dikenal sebagai garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace memisahkan wilayah barat Indonesia dengan wilayah tengah, sementara itu garis Weber memisahkan wilayah tengah dengan wilayah timur. Kedua garis ini digunakan oleh para ilmuwan untuk menandai perbedaan yang jelas dalam jenis-jenis makhluk hidup yang ditemukan di tiap wilayahnya. Oke. Sekarang Pak Guru minta tanggapannya tentang video itu. Berarti di sana kalian lihat ada berbagai macam hewan, tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi keanekaragaman itu ada 3 tingkatan. Jadi ada keanekaragaman tingkat gen yang pertama, yang kedua keanekaragaman tingkat jenis, dan yang ketiga keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, itu ada 3 tingkatan. Jadi di sana ada berbagai macam jenis hewan. Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD untuk kalian jawab.
Ya. Jadi di situ ada LKPD masing-masing kelompok. Nanti kalian akan jawab di sana pertanyaannya. Pak Guru sudah memberikan literatur seperti buku, video, dan juga bisa kalian lihat juga di literatur yang lain untuk menjawab LKPD tersebut. Coba dilihat dulu sana pertanyaannya, coba. Coba. Nah, biar dia juga enggak cuma sekedar anak aja. Coba. Tapi kalau kalian juga mau menjawab juga enggak apa-apa. Nah, ini dia apa pertanyaannya. Mana dia? Oh, ini dia pertanyaannya. Mengklasifikasikan gambar sesuai dengan tingkat keanekaragaman dengan cara misalnya sini tingkatan keanekaragaman geng, tingkatan keanekaragaman jenis, tingkatan keanekaragaman ekosistem, nomor-nomornya misalnya geng itu adalah aja sebentar, enggak terlalu kita seperti pembelajarannya. Nah, menjelaskan, mengklasifikasikan gambar, mengidentifikasi gambar sesuai dengan tingkatan keanekaragaman itu kan ada 3 jenis, gen, jenis sama ekosistem. Nah, misalnya jenis itu seperti misalnya bunga mawar, ini bunga ini yang 4 itu. Nah, sedangkan tingkatan keanekaragaman jenis itu seperti misalnya kucing, macan, harimau, terus sama ini. Terus tingkatan keanekaragaman tingkat ekosistem misalnya ini, terus sawah, kebun, laut, ini sawah, kebun, sama yang ini laut. Itu tingkatan. Buatlah kesimpulan dari hasil pengamatan yang telah Anda lakukan. Ada kesimpulan juga Pak Guru sudah siapin, tapi nanti kita lompat aja dulu yang itu nanti sekedar aja ya. Ada juga, ada Pak Guru siapin juga jawabannya sebenarnya, tapi kita lompat aja biar kita cepat selesai ya. Jadi ini untuk sekedar pembuatan video untuk demi untuk sekolah kita juga, karena masing-masing guru akan semua dites ya. Jadi Pak Guru minta kesabaran kalian sebentar, Pak Guru minta kerjasamanya juga ya. Jadi biar kita cepat aja. Nah, seperti yang tadi Hakim, biar kita cepat selesai, kita lompat aja jawaban-jawaban itu, biar kita tidak usah jawab yang itu, langsung aja kita berikan kesimpulan dengan cara membacakan di depan itu Pak. Semuanya berarti? Iya, tapi ganti-gantian sama teman-temannya biar dapat kebagian juga untuk diskusinya ya. Sudah tahu kan bagian-bagiannya, nanti akan diberikan temannya yang lain, nanti akan diberikan ke temannya yang lain itu ya. Saya sendiri di sini, Aprilia, Ya, sudah ya, berarti kita cukupkan dulu yang itu LKPD-nya. Ya, kalau sudah dijawab, kita minta, Pak Guru minta untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, coba kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, di sini. Semuanya maju. Ya. Ya, coba dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2, saya Lukmanul Hakim. Saya Aprilia. Saya Madaru. Saya Benya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1.
Di sini kami diberikan kasus yaitu mengapa penurunan tingkat keanekaragaman hayati perlu dikhawatirkan dan apa dampak penurunan keanekaragaman hayati yang terjadi di Indonesia. Untuk memecah kasus di atas dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Setelah membaca dan memahami kasus di atas, dirumuskan kembali permasalahan apa yang dapat kalian selidiki dari kasus tersebut. Yang kami selidiki dari kasus ini adalah bagaimana cara pemerintah untuk mengatasi kondisi keanekaragaman hayati dan alam yang sempit. 2. Dapat kuota rumusan hipotesis atau dugaan sementara dari permasalahan atas. 1. Pembentukan kawasan konservasi. 2. Pengaturan ekspoliasi sumber daya alam. 3. Perlindungan spesies terancam. 4. Pendidikan dan kesadaran masyarakat. 5. Kerjasama internasional. Untuk membuktikan hipotesis kalian, jalinlah kerjasama dengan anggota kelompok memberikan keterangan yang berhubungan dengan hal tersebut. Dalam buku atau literatur lainnya sebagai bahan untuk mencegah permasalahan yang di atas sebagai bagaimana hal tersebut menjadi faktor apa yang menyebabkan jawaban nomor 3. 1. Pemerintah menjadikan segar alam dan kawasan konservasi sebagai bentuk perlindungan ekosistem yang penting. Contohnya adalah Taman Nasional Gunung Leuser di Indonesia dan Taman Nasional Serengeti di Tanzania. 2. Pemerintah mengatur penggunaan sumber daya alam seperti hutan, sungai, dan laut agar tidak mengganggu keseimbangan ekosistem. Mereka juga mengeksplorasi flora dan fauna laut langka ataupun terancam punah. Mengeksplorasi flora dan fauna langka ataupun terancam punah. 3. Kebijakan ini melibatkan upaya konservasi spesies yang terancam punah melalui program pemulihan habitat dan penguatan hukum terhadap perdagangan ilegal. 4. Pemerintahan mendorong edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keanekaragaman hayati melalui katanya program sekolah dan media. 5. Masalah keanekaragaman hayati seringkali lintas batas negara. Oleh karena itu, kerjasama internasional menjadi penting dalam menjaga spesies dan juga ekosistem yang melintas kawasan. Yang disebut dulu Kak. Oke. Terima kasih. Oke, saya minta satu yang sanggup di depan untuk memberikan ice breaking. Saya kasih contohnya supaya kalian tidak tegang seperti itu. Misalnya Nurudin, ayo maju Nurudin depan. Nah, contoh, kalau pagi tepuk di bawah, kalau siang tepuk di tengah, kalau malam tepuk ke atas. Nanti Nurudin akan menginstruksikan temannya pagi, siang, malam terserah maunya apa. Nah, coba contohkan dulu pagi. Coba pagi di bawah, pagi, bu bawah, tengah, siang, malam, atas. Oke, coba diikuti sama temannya yang lain berdiri. Nah. Pagi, siang, malam. Ulangi lagi. Coba ulangin yang cepat. Misalnya malam, siang gitu. Coba. Malam, siang, pagi, malam, pagi, siang, Malam gitu. Siang. malam, siang. Ya, oke. Sudah, Den? Oke, makasih. Ya.
biar kalian tidak tegang seperti itu, ya. Oke, tadi temannya dari kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Pak Guru akan memberikan kesimpulan dari LKPD-nya juga itu tentang keanekaragaman haya itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Jadi tingkatan yang pertama itu adalah tingkat gen, yang kedua tingkat jenis, yang ketiga ekosistem. Nah, jadi pada identifikasi di LKPD itu sudah kalian lakukan, ada 3 tingkatan di sana, yang ada tingkatan gen, tingkatan jenis, dan tingkatan ekosistem. Itu pada LKPD-nya. Terus yang kedua, kalian sudah memberikan kesimpulan masing-masing. Jadi kesimpulan yang akan bergantung pada gambar yang kalian amati itu. Contohnya misalnya pada macan dengan kucing maupun dengan harimau itu adalah termasuk dari tingkatan jenis. Ya, itu. Terus yang selanjutnya, jadi yang dimaksud dengan keanekaragaman itu adalah, ada yang bisa keanekaragaman hayati itu adalah apa? Jadi variasi kehidupan yang ada di bumi meliputi semua jenis makhluk hidup itu sendiri, itu yang disebut dengan keanekaragaman hayati. Nah, jadi ada yang ditanyakan mengenai materi dari keanekaragaman ini. Paham ya? Jadi Pak Guru akan memberikan post-test untuk penilaian formatif ini untuk individual. Yang tadi pada LKPD itu adalah secara berkelompok. Kurang ya, tapi ini harusnya ya sama-sama satu untuk dijawab nanti. Kurang ya. Lepas saja, nggak apa-apa di situ. Pak Guru, kurang di anunya, postesnya nggak apa-apa, kita lompat aja dulu ya. Sudah lebih deh juga. Lebih nggak apa-apa ya, biar kita akhiri aja, nggak apa-apa ya. Oke. Coba dikembalikan anunya tadi post-testnya sama LKPD-nya. Oh ya, coba baiknya ambil yang satu yang terbang itu, nggak apa-apa, diambil aja. Kalau sudah diselesaikan LKPD maupun post-testnya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang ekosistem. Jadi
Kita cukupkan atau akhiri pelajaran ini untuk materi keanekaragaman ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.